Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Iya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya anak ya. Luar biasa. Nah, baik anak-anak, kita kembali masuk dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur hingga saat ini Tuhan Yesus, kami kembali belajar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam proses pembelajaran kami. Kiranya hikmat-Mu Tuhan Yesus, Tuhan rapi kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi materi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan materi kita, yaitu kekudusan ibadah. Nah, ada beberapa yang perlu kita ketahui dulu, bahwa kita harus mengerti ya kekudusan ibadah ini. Nah, sebelum kita masuk dalam kekudusan ibadah, pertama-tama kita harus mengerti tanda kehadiran Allah. Kita harus tahu tanda kehadiran Allah. Nah, pernah nggak anak-anak tahu melihat simbol? Ya, simbol itu apa ya? Ya, simbol itu bisa berupa tanda juga ya. Nah, simbol itu menjelaskan sesuatu kepada seseorang, atau simbol itu juga dapat menunjukkan sesuatu tempat atau membantu untuk memahami apa yang ada di sekeliling kita. Nah, anak-anak pernah lihat simbol nggak? Simbol jalan lalu lintas ya. Biasanya di jalan banyak ya simbol-simbol jalan lalu lintas. Nah, Bapak akan menunjukkan supaya anak-anak bisa lebih memahami dan tahu juga ya simbol-simbol ini. Nah, yuk perhatikan ya simbol ini. Nah, baik anak-anak, di sini coba perhatikan gambar yang Bapak tayangkan ini. Nah, di sini adalah ada beberapa simbol ya. Di situ kita lihat dari yang bagian kiri ada yang warna biru ya. Yang biru itu ada yang parkir mobil, parkir motor, atau pejalan kaki, atau putar balik, atau jalan memutar dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanan juga ada yang dilarang masuk, dilarang membunyikan klakson, dilarang stop atau berhenti, dilarang putar balik, dilarang mendahului dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diketahui oleh seseorang ya merupakan petunjuk suatu tempat atau membantu memahami apa yang ada di sekeliling kita. Nah, mungkin sering kita lihat di jalan lalu lintas ya, bahwa di situ ada simbol dilarang masuk, dilarang parkir dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, jadi gambar simbol yang Bapak tampilkan tadi yaitu menjelaskan sesuatu ya kepada kita supaya kita mengerti, tahu maksud dari simbol itu apa ya. Oke anak ya, anak-anak sudah paham dengan simbol. Nah, begitu juga dalam kehidupan manusia nak, bahwa Allah juga memberikan tanda atau simbol sebagai tanda kehadirannya dalam hidup kita. Nah, yang pertama Bapak sampaikan adalah tanda kehadiran Allah. Nah, Allah memberikan tanda ini atau simbol ini agar manusia mengerti
apa yang diinginkan Allah dalam diri manusia. Nah, kita bisa belajar dari seorang tokoh yaitu Musa. Ya, semuanya tahu Musa? Ya. Nah, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ayo Bapak dulu ajak anak-anak untuk mengambil Alkitabnya dan buka Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, di situ Bapak mau menjelaskan ya bagaimana sih kisah Musa ini. Nah, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini dikisahkan bahwa Musa sedang sedang menggembalakan kambing domba. Kambing domba siapa? Yaitu kambing domba mertuanya. Nah, siapa nih nama mertuanya? Yaitu Yitron. Nah, anak-anak pintar. Nah, ketika Musa sampai di gunung Allah, gunung apa namanya? Gunung Horeb. Nah, benar. Mulai dari situ malaikat Tuhan mulai menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari di mana? Dari semak duri. Nah, kira-kira semak duri ini apa ya? Sebagai tanda apa ya? Nah, kemudian dari tengah-tengah semak duri itu Allah berseru ya, memanggil Musa, dan Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan bilang apa ya kepada Musa? Nah, ayo perhatikan di ayat yang ke-5. Ya, di situ dikatakan, perhatikan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ingat, tanah yang kudus. Nah, berarti ya semak belukar ini ternyata adalah sebuah tanda atau sebuah simbol dari kehadiran Allah. Nah, Allah berbicara kepada Musa lewat semak belukar ini, dan Musa mau pengen pahami apa maksud dan tujuan Tuhan berbicara kepadanya. Nah, mulai dari situ Musa memahami apa yang diinginkan Tuhan kepadamu Musa. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ya, mungkin ada sesuatu tanda atau simbol kehadiran Allah. Ayo kita harus pahami maksud dan tujuan simbol kehadiran Allah itu apa ya nak ya. Nah, Musa mulai saat itu Musa mulai mendekati Allah dengan kekudusan ya. Kenapa harus kekudusan? Karena Allah yang sedang menyatakan diri adalah Allah yang kudus. Kita tidak boleh menghampiri, kita tidak boleh mendekati Tuhan kalau hidup kita tidak kudus. Yang artinya adalah kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, terlebih dahulu hidup kita harus hidup kudus. Nah, Allah memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasutnya sebagai apa? Sebagai syarat untuk menghampirinya. Nah, berarti semak belukar adalah cara Allah untuk berkomunikasi dengan Musa. Nah, pada awalnya tahu nggak? Pada awalnya itu Musa itu merasa bingung dan terkejut dengan apa yang ia lihat dan dengar. Ini apa ya? Yang di Gunung Horeb ini apa ya? Kok ada tiba-tiba ada nyala api di semak duri ini, di semak belukar ini? Kira-kira apa ya? Nah, mulai dari situ setelah Allah memanggil Musa dan dia mendengarkan baik-baik, oh ternyata dia paham maksud dan tujuan. Ya, tujuan kenapa Allah memanggil Musa. Nah, Musa ini adalah seorang utusan Tuhan ya.
Coba kita perhatikan dari perikopnya aja, Musa diutus Tuhan. Nah, jadi namun akhirnya itu Musa mengerti tanda kehadiran Allah itu. Ya, lewat tanda kehadiran Allah, Musa mulai merasakan pengalaman berjumpa dengan Allah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Apakah kita pernah merasakan kehadiran Allah? Ada simbol-simbol atau tanda-tanda yang menunjukkan itu adalah kehadiran Allah. Nah, itu adalah pengalaman pribadi kita masing-masing, baik pribadi Bapak maupun pribadi anak-anak semua. Nah, sekarang gimana, sudah paham semua ya, Nak ya? Nah, sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu kekudusan Allah. Ya, tentu kita harus tahu ini ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengetahui dulu bahwa Allah yang kita ikutin itu, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang kudus. Berarti kalau kita datang kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus hidup kudus. Semua hati kita harus tahirkan ya, kita harus tahirkan. Kita buang semua yang tidak bagus-bagus, yang buruk-buruk kita buang ya. Kita sekarang harus hidup kudus. Karena kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Nah, umat Allah harus dapat mengerti, harus mengetahui ya, bahwa Allah kita itu kudus. Ketika kita beribadah, saat kita beribadah kepada Tuhan, terlebih dahulu itu kita harus hidup kudus. Nah, Allah adalah kudus, yang artinya adalah Ia bebas dari dunia. Maksudnya apa? Ia bebas dari dunia, yaitu bahwa Allah kita itu tidak berdosa ya, tidak berdosa. Ya, makanya dikatakan bahwa Ia bebas dari dunia ya. Tuhan menguduskan manusia, artinya bahwa Tuhan memilih kita sehingga menjadi miliknya ya. Kita adalah manusia berdosa, namun karena kita adalah ciptaannya, oleh sebab itu Tuhan mendorong kita supaya hidup kudus, supaya kita ditarik kembali ya, menjadi milik Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi anak Tuhan? Ya, semuanya mau ya, semuanya mau. Tapi kalau ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu harus hidup kudus. Nah, orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, sehingga orang-orang kudus ini tidak hidup di dunia ini lagi. Maksudnya apa? Tidak hidup menurut kedagingan, ya, tidak hidup menurut kehendak sendiri, terpisah dari dunia dan dosa. Dengan maksud apa? Kalau hidup kita kudus ini, bahwa tujuan kita yaitu untuk melayani dan menyembah Tuhan ya. Nah, umat Allah harus terpisah agar apa? Maksudnya umat Allah harus terpisah dengan dunia, dosa, kedagingan, hawa nafsu semua. Agar apa? Agar kita itu lebih dekat dengan Allah, hidup bagi Allah dan meneladani Allah. Kita hidup untuk Tuhan. Kita harus menunjukkan teladan-teladan yang Tuhan teladankan kepada kita. Nah, di dalam Yeskiel ya, pasal 22 ayat 1 sampai 31, nanti anak-anak bisa buka ya Alkitabnya. Di situ mencatat tentang bagaimana dosa-dosa Yerusalem ya, yang tidak mengindahkan kekudusan Allah, sehingga Tuhan mengecam umatnya ya. Allah mengecam bangsa Israel karena kenapa?
karena mereka itu meremehkan hal-hal yang kudus bagi Allah. Terlebih-lebih para imam, ya, mereka para imam itu yang menajiskan hal-hal yang kudus bagi Allah. Nah, serta apa? Para imam ini mereka tidak membedakan antara mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang najis maupun mana yang tahir. Mereka tidak mau membedakan, mereka meremehkan itu. Jadi kita tidak boleh kayak gitu. Mereka melakukan apa yang mereka mau, ya. Tapi kalau kita harus bisa membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, ya. Artinya mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang najis dan mana yang tahir, ya. Nah, artinya ini yang tahir ini adalah dipulihkan, ya. Hidup kita harus dipulihkan. Kita tidak boleh menjadi najis di hadapan orang. Ya, kita harus mau menjadi berkat, jangan menjadi kutuk bagi orang. Ya, kita harus menjadi berkat. Nah, itulah kita harus belajar untuk hidup kudus. Supaya apa? Supaya kita ketika kita datang kepada Tuhan untuk beribadah dengan hidup kudus, maka Tuhan akan menggerakkan tangannya untuk melakukan suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, demikian juga dengan para imam ini, ya, orang-orang Yerusalem ini, dengan perbuatan mereka, dengan meremehkan kekudusan bagi Allah, maka sama halnya, ya, bahwa Allah merasa dirinya dinajiskan di tengah-tengah umatnya, ya, di tengah-tengah para orang-orang Yerusalem tersebut. Nah, berarti tentu dong kita saat ini anak Tuhan, kita tidak boleh menajiskan hidup kita kepada Tuhan, ya. Jangan sampai Tuhan itu kita anggap itu berdosa, enggak, jangan. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah hingga saat ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Oke, nak, paham sampai di sini? Nah, Bapak juga menyampaikan beberapa poin mengapa kekudusan dalam ibadah itu sangat penting. Nah, catat ini baik-baik. Nah, yang pertama yaitu karena Allah menolak tegas manusia yang tidak hidup kudus. Nah, bagi orang yang tidak mau hidup kudus, ditolak tuh, nggak usah masuk, ya, tidak menjadi bagian Tuhan, ya. Nah, tetapi kalau kita mau menjadi bagian dari Tuhan, kita mau hidup kita adalah milik Tuhan, ayo kita harus belajar hidup kudus dan mau hidup kudus, ya, baik di hadapan Tuhan maupun di mana? Di hadapan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kedua, catat ini baik-baik, yaitu Allah adalah kudus sehingga Ia menghendaki manusia memiliki kualitas hidup sebagai anak yang kudus. Nah, harus ada kualitasnya, ya. Hidup kita harus berkualitas, kualitas hidup kudus. Itu terapkan semua itu, nak. Terapkan semua 9 buah roh, ya, terapkan itu. Bapak juga mau menerapkan, dan saya dorong juga anak-anak harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang ketiga adalah dengan kekudusan seseorang dapat melihat bahkan berkomunikasi dengan Allah. Nah, itu dia poin yang sangat penting juga, ya, ya, bahwa kalau kita mau supaya kita itu bisa merasakan kehadiran Tuhan, melihat tanda-tanda atau simbol kehadiran Tuhan, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ayo kita harus hidup kudus. Orang yang tidak mau hidup kudus, ya,
dia orangnya tidak suka membangun hubungan dengan Tuhan, tidak suka berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kita yang saat ini, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang ingin hidup kita adalah menjadi milik Tuhan, ayo kita ubah, kita pulihkan hati kita, kita tahirkan hidup kita. Kita harus mau berubah, ya, kita harus mau hidup kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita atau diri kita menjadi milik Tuhan. Nah, demikian saja. Apakah anak-anak sudah paham semuanya? Nah, saya harapkan anak-anak dapat menulis semua pembelajaran kita hari ini. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini, dan kita akhiri pembelajaran kita. Dan sebelum kita mengakhiri, saya dorong anak-anak untuk selalu berdoa. Dan saya dorong anak-anak juga tetap semangat untuk belajar. Ya, anak ya? Oke, selamat belajar.